Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Tarik, NPM 213 10511. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi tentang Firebase. Nah, di sini apa itu Firebase? Firebase adalah platform yang dikembangkan oleh Google menyediakan layanan back-end dan fitur yang membantu pengembangan membangun aplikasi web dan mobile dengan lebih cepat dan lebih mudah. Firebase menyediakan berbagai fitur seperti real-time database dan Firestore. Layanan database memungkinkan kita menyimpan dan menyinkronkan data di seluruh klien dalam waktu real time. Firestore adalah versi terbaru dari real time database yang menawarkan query yang lebih kuat dan skalabilitas yang lebih baik. Authentication fitur ini menyediakan autentikasi yang mudah digunakan untuk mendukung autentikasi melalui password, penyediaan identitas seperti Google, Facebook, Twitter, dan lainnya. Cloud Function memungkinkan kita menjalankan back-end code dalam respon terhadap peristiwa yang dipicu oleh fitur Firebase dan HTTPS request. Dan pertama yang kita akan lakukan yaitu untuk men-setup Firebase itu kita membuat di Visual Studio kita seperti ini tampilannya yang telah saya buat sebelumnya, dan menyiapkan uh, folder-folder yang akan kita masukkan untuk setup Firebase-nya. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke Firebase-nya, kita menginstal Webpack. Nah, apa itu Webpack? Webpack adalah alat yang sangat populer dan berguna dalam pengembangan aplikasi web modern. Fungsi utamanya adalah sebagai modular bundler, tetapi ia juga menawarkan berbagai kemampuan yang mendukung proses pembangunan pembangunan. Fungsi Webpack yaitu bundling. Webpack membangun berbagai modul dan aset seperti JavaScript, CSS, dan gambar yang digunakan dalam aplikasi dan beberapa file bundle. Ini memudahkan manajemen aset yang mengurangi beban pada waktu pemuatan karena browser hanya perlu memuat beberapa file besar daripada banyak file kecil. Transpilation. Webpack dapat mengintegrasikan transpilers seperti Babel untuk mengubah kode ES6 atau TypeScript ke JavaScript yang kompatibel dengan browser lama. Ini memungkinkan pemegang menggunakan fitur JavaScript terbaru tanpa khawatir tentang kompatibilitas browser. Manufacturing and Optimization. Webpack dapat minimalkan file JS dan CSS, mengurangi ukuran yang mempercepat waktu pemuatan halaman. Ini juga termasuk pengoptimalan seperti tree shaking yang menghapus kode yang tidak digunakan dari bundle terakhir. Nah, ini beberapa fungsi Webpack. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan Firebase. Di sini penggunaan Firebase, init Firebase app, init service, collection, dan lain-lain. Nah, di sini penjelasan untuk di gambar tersebut. Inisialisasi Firestore. Fungsi dari pertama itu inisialisasi Firestore mengatur dan mempersiapkan aplikasi untuk berinteraksi dengan database Firestore. Ini melibatkan membuat koneksi database berdasarkan konfigurasi yang diberikan. Ini adalah langkah penting karena tanpa menginisialisasi Firestore, aplikasi tidak akan dapat berkomunikasi dengan database. Referensi koleksi. Jadi fungsinya di sini mengidentifikasikan dan membuat referensi koleksi dokumen tertentu dalam Firestore. Dalam hal ini, contohnya di sini tuh books. Referensi ini digunakan untuk mengakses dokumen dalam koleksi tersebut dan menjalankan operasi database seperti query, tambahan, dan hapus. Selanjutnya itu get data. Nah, di sini get collection. Jadi fungsinya di sini melakukan ke database untuk mengambil
semua dokumen yang ada dalam koleksi books. Hasil query ini kemudian diliterasikan untuk mengekstrak data dari setiap dokumen. Data ini kemudian disimpan dalam array dan ditampilkan yang memungkinkan aplikasi untuk manipulasi atau menampilkan informasi tersebut kepada pengguna. Setelah di penggunaan Firebase itu kita membuat collection di Firebase-nya. Nah, di sini contohnya tuh. Jadi awal-awal itu seperti yang saya contohkan ini sudah terbuat. Kita membuat yang awal-awal yaitu membuat start collection. Nah, ini buat saja seperti ini. Nama collectionnya tuh saya. Nah, di sini dokumen ID-nya itu sudah auto, bisa di auto atau bisa kita buat sendiri. Jadi tipe datanya itu secara fieldnya apa, value apa. Nah, seperti uh, author, value-nya, value-nya yaitu nama misalnya, nama Iqbal. Nah, di sini seperti ini. Contoh lainnya seperti ini nih. Yang telah saya buat itu author, title. Nah, ini sebagai contoh, titelnya itu Jawa bukunya namanya. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.